Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmatul Amanah dengan NIM 2513040014. Hari ini saya akan memaparkan materi tentang komponen-komponen pengembangan kurikulum mata kuliah kurikulum pendidikan. Nah, yang pertama di sini ada komponen tujuan. Nah, tujuan pembelajaran pada dasarnya merupakan harapan, yaitu apa yang diharapkan dari peserta didik sebagai hasil dari belajar. Nah, tujuan pembelajaran dalam kurikulum adalah pernyataan mengenai kompetensi atau kemampuan yang harus dicapai oleh peserta didik. Nah, setelah menjalani proses pembelajaran, tujuan ini menjadi pedoman utama dalam merancang kegiatan belajar. Nah, ada materi, metode, serta evaluasi pembelajaran. Dalam konteks kurikulum, tujuan pembelajaran memiliki peran yang sangat penting karena merupakan bagian dari sistem kurikulum yang mencakup tujuan, materi, metode, dan penelitian sebagai satu kesatuan yang saling terkait. Nah, jadi kalau lebih spesifik lagi, tujuan pembelajaran di sekolah dasar atau SD adalah target kemampuan dasar yang harus dikuasai oleh siswa, baik dalam aspek pengetahuan, sikap, maupun keterampilan yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Nah, tujuan ini dirancang agar pembelajaran menjadi terarah, sistematis, dan sesuai dengan kebutuhan siswa usia dasar. Selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran secara umum, memahami, mengetahui, mengenal, dan lain-lain. Nah, ada tingkatnya. Tingkat pencapaian tujuan pembelajaran secara umum mungkin memerlukan beberapa kali proses pengajaran dan dapat dicapai setelah 2 atau 3 kali sesi mengajar. Biasanya di lembaga SD, SMP, dan SMA. Nah, tujuannya itu pembelajaran tidak perlu dirumuskan oleh guru karena sudah tercantum dalam GBPP. Nah, dalam artian garis-garis besar program pengajaran. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran secara khusus. Nah, jadi kan dibagi menjadi dua ya. Yang pertama ada tujuan pembelajaran secara umum, yang kedua ada tujuan pembelajaran secara khusus. Nah, tujuan pembelajaran secara khusus itu dalam konteks ini tujuan pembelajaran dirumuskan oleh guru dan tujuan tersebut harus dapat dicapai oleh siswa setelah mengikuti satu kali kegiatan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran secara khusus yang secara khusus yang akan dikemukakan oleh Robert, jadi dikenal sebagai learning objective. Selanjutnya, ada komponen isi atau materi pembelajaran yang merupakan seperangkat isi atau substansi pembelajaran yang mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang harus dipelajari oleh peserta didik untuk mencapai tujuan atau capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, jadi materi ini tidak hanya berupa informasi, tetapi juga disusun secara sistematis agar memudahkan peserta didik dalam memahami konsep secara bertahap. Nah, jadi dalam pembelajaran modern, materi pembelajaran juga berfungsi sebagai alat untuk mengembangkan kompetensi peserta didik secara menyeluruh, baik aspek kognitif, efektif, maupun psikomotorik. Nah, adapun metode atau strateginya. Jadi, metode pembelajaran metodenya itu adalah cara atau strategi yang digunakan oleh pendidik atau guru untuk membantu proses pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Jadi, metode pembelajaran merupakan taktik yang digunakan oleh seorang pendidik untuk mentransfer atau memberikan pengetahuan kepada peserta didik yang didukung oleh rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu RPP. Nah, metode pembelajaran memilih kontribusi besar dalam menciptakan suasana belajar yang efektif, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dan yang terakhir, ada komponen evaluasi. Nah, evaluasi merupakan kegiatan yang direncanakan untuk mengetahui kondisi objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan standar tertentu untuk mendapatkan kesimpulan. Jadi, evaluasi adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses
pembelajaran secara menyeluruh. Jadi dalam dunia pendidikan itu, evaluasi memiliki peran yang sangat penting karena berfungsi sebagai alat untuk mengukur sejauh mana peserta didik memahami dan mencapai tujuan pembelajaran berdasarkan materi yang telah disampaikan. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.